Bertahun-tahun yang lalu saat aku dengar kata-kata orang yang bilang, cinta habis di orang lama tuh beneran ada. Awalnya tuh aku mikir kayak, apaan sih nih orang-orang kayaknya lebay. Emangnya beneran ada? Emangnya yakin ada orang yang cintanya habis di orang sebelumnya, terus akhirnya di orang berikutnya dia nggak bisa lagi cinta sama orang lain. Dan waktu itu ketika aku dengerin itu aku pikir orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang lebay, yang mungkin mereka nggak bisa menyembuhkan dirinya sendiri, yang nggak bertanggung jawab atas rasa sakitnya. Orang-orang yang mereka nggak paham bagaimana caranya mencintai dengan baik. So, sampai tiba waktunya tahun 2022 itu menjadi turning point aku ketika aku sadar, oh, cinta habis di orang lama tuh bener-bener ada ya. Cinta yang habis di orang yang sebelumnya, karena sesayang itu dia sama orang ini, sampai akhirnya dia nggak punya lagi perasaan untuk bisa lagi lanjut kepada hubungan berikutnya. Pun jika bisa, seperti hanya ingin melanjutkan kehidupan aja berikutnya. Cinta habis di orang lama itu beneran ada. Cinta yang ketika dia berusaha untuk memulai hubungan baru, dia udah gak lagi punya tenaga untuk itu. Bahkan, definisi ketika kita lihat kalau ada orang yang bilang, ada orang yang bersama dengan kita, tetapi dia masih menjaga perasaan untuk orang lamanya itu, benar-benar ada. Orang-orang seperti itu mungkin bukan orang-orang yang jahat, orang-orang yang ternyata bukan karena mereka nggak mampu untuk mencintai dengan benar, sehingga akhirnya mereka nggak bisa menatap perasaan mereka sendiri dan akhirnya mereka jatuh sakit akibat ditinggalkan orang itu. Kita nggak ada yang pernah tahu alasan kenapa seseorang meninggalkan kita, apalagi meninggalkan orang lain. Di kisah yang nggak berakhir dengan indah, aku juga yakin kita semua nggak ada yang pernah menginginkan akhir yang nggak bahagia itu. Aku adalah tipe orang yang ketika aku udah sayang sama orang, rasa sayangku kepada orang itu tuh bukan rasa cinta yang setengah-setengah. Jadi ketika aku bener-bener sayang sama seseorang, aku tuh bener-bener ngasih semua hati aku ke dia, semua hal-hal baik yang bisa aku kasih ke dia, semua support aku untuk dia, semua cara aku memperlakukan dia dengan baik, semua itu aku kasih ke dia. Aku berusaha untuk mempertahankan dia sebaik-baiknya dengan cara yang aku punya. Makanya ketika aku jatuh cinta sama orang, aku takut. Karena aku tuh aslinya orangnya bucin banget. Yang kalau gue udah nemu satu orang yang gue sayang banget, gue tuh bisa ngelakuin apa aja lo buat bisa ngebuat lo bertahan sama gue. Aku jadi keinget dulu waktu aku SMP, cinta pertama aku, orang yang aku tungguin futsal sampai dengan jam 5 sore atau jam 6 sore gitu. Padahal aku udah selesai bersekolah dari jam 12 siang. Dari jam 12 ke jam 6 tuh ngapain? Ya udah ngeliatin dia dari jauh sambil ngobrol sama teman-temannya. Terus sesekali aku sama dia, kita ngobrol-ngobrol. Karena kan cintanya masa SMP nggak lebay-lebay banget ya. Jadi cuma sekedar ngobrol-ngobrol. Kayaknya ngeliatin dia dari jauh aja tuh udah seneng banget dan rasanya tuh udah cukup banget gitu buat aku. Makanya ketika aku udah segitu sayangnya sama orang, perasaan cintaku tuh udah bener-bener gak main-main sama orang itu. Ketika aku udah menjalani hubungan yang sangat tidak main-main, ketika aku akhirnya dikecewakan, aku juga yakin kalau rasa kecewa itu adalah rasa kecewa yang sama gak main-mainnya juga. Makanya ketika jatuh sedalam-dalamnya, terluka juga sedemikian hebat dan sedemikian parahnya. Dan aku yakin di sini nggak cuma aku sendiri juga yang merasakan perasaan seperti itu. Perasaan saat kamu falling in love dengan seseorang dan kamu memberikan semuanya kepada dia. Itulah kenapa kadang-kala dalam menjalani hubungan ada banyak banget perempuan ataupun laki-laki, kita nggak tahu tipenya gimana. Tapi mungkin aku di sini bisa mewakili perasaan sebagian besar perempuan yang mungkin merasakan ini. Ketika dia menjalani hubungan, dia tuh memperhatikan banget setiap detailnya. Aku tuh tahu kapan waktunya kamu bangun, kapan ketika waktu chatnya kamu berubah, ketika typing kamu beda aja aku udah tahu. Oh, dia lagi nggak mood. Oh, dia lagi ada masalah. Ketika tadinya kamu yang manggil aku sayang, baby, tiba-tiba kamu manggil aku nama atau bahkan kamu langsung pergi. Aku langsung tahu kalau saat itu kamu ada sesuatu yang mungkin saat itu kamu nggak ceritain sama aku apa yang terjadi di sekitar kamu. Masalah yang kamu anggap sepele, itu bisa jadi masalah besar untuk orang itu. Ketika aku jatuh cinta, aku benar-benar menjatuhkan seluruh hatiku. Dari situ aku baru sadar kenapa orang-orang bilang jatuh cinta. Kenapa mereka nggak sebut dengan sebutan lain selain jatuh cinta, naik cinta, atau lompat cinta, atau suatu hal yang lain. Kenapa mereka harus menyatakannya sebagai jatuh cinta? You're falling in love with someone. Karena ketika kita jatuh cinta dengan seseorang, kita menjatuhkan hati kita kepada dia. Dan jatuh itu punya banyak banget resiko. Salah satu resikonya adalah resiko kehilangan diri sendiri. Yang aku berharap gak semua di antara kita ketika jatuh cinta akhirnya berakhir dengan hal yang gak indah. Tapi sayangnya di sini, tidak semua orang akan paham betapa sulitnya lagi jatuh cinta setelah patah hati yang begitu hebat. Tidak semua orang paham ketika ada orang yang di hubungan yang sebelumnya ketika aku udah ngasih kamu seluruh hati aku,
Tiba-tiba aku datang, aku dikecewakan. Tanpa aba-aba, kamu tiba-tiba membuat aku seperti kehilangan sebagian dari diri aku. Aku tertampar banget sama kata-kata orang yang bilang, jangan sampai kamu jatuh cinta sama seorang laki-laki yang bahkan membuat hatimu patah jauh melebihi ayahmu melakukannya. Laki-laki yang begitu kurang ajar membuat kamu jatuh sejatuh-jatuhnya dan patah sepatah-patahnya melebihi kasih sayang yang ayahmu berikan. Seorang perempuan yang sudah disayang dan dididik oleh seorang ayahnya, tapi hatinya dipatahkan oleh laki-laki yang tidak bertanggung jawab seperti itu. Setelah gak sama kamu, ada satu fase yang namanya fase bertahan untuk tetap waras. Fase ketika aku harus nyoba cari cara sedemikian rupa supaya aku tetap jaga kewarasan aku sendiri. Motif kecil yang tadinya sedemikian rupa kita tunggu, sekarang motif favorit itu udah gak lagi ada. Ketika bangun pagi setelah kita putus, kita sadar kita kehilangan orang yang menjadi dunia kita. Yang tadinya kita banyak cerita, aku banyak banget nih ngobrol sama kamu tentang beragam hal. Terus tiba-tiba ketika kamu akhirnya di tengah keramaian sama sahabat-sahabat kamu, ada sebersit dalam pikiran kamu yang pasti kamu pengen bilang, harusnya kalau ada kejadian kayak gini aku cerita sama kamu. Tapi sekarang kamu udah gak ada. Aku juga suka bacain chat-chat kita waktu dulu. Meskipun udah gak bareng lagi sama kamu, tapi aku masih punya loh folder dengan nama kamu yang aku isi ulang tahunnya, teman-temannya, keluarganya, chattingan dia, semua tentang kita. Folder-folder itu gak pernah aku hapus sampai sekarang. Dia masih tersimpan dengan rapi, masih menjadi folder yang sedemikian rupanya aku simpan baik-baik. Aku senang banget waktu dengerin voice note kamu. Dan kamu tahu gak, waktu itu kamu pernah nanya ke aku loh, kenapa sih kamu tuh suka banget videoin aku diam-diam? Terus disitu aku pengen banget bilang sama kamu, soalnya aku gak akan pernah tahu apakah waktu ini akan tetap berjalan untuk kita atau enggak. Apakah kamu akan tetap di samping aku atau enggak. Apakah mungkin ternyata video yang aku tangkap ini akan jadi video terakhir kita bareng sama-sama. Kita gak ada yang pernah tahu. Dan ternyata apa yang aku ucapkan itu menjadi kenyataan. Di fase itu, aku ngerasa move on itu bullshit. Seharusnya kamu paham sampai di situ. Yang dibilang sama orang-orang tips move on segala macam itu tuh mereka bullshit. Mereka cuma ngomongin hal yang kelihatannya klise buat aku saat itu. Aku masih punya perasaan gelisah, aku deg-degan. Aku gak tenang setiap kali aku ngedenger ada seseorang yang manggil nama kamu. Aku cuma bisa lihat kamu dari kejauhan. Dan kita yang tadinya saling asik, sekarang udah berubah menjadi saling asing. Percayalah, aku gak pernah main-main dalam suatu hubungan. Aku sampaikan pada ayahku, aku sampaikan pada ibuku bahwa aku mencintai kamu. Sedalam itu aku menyayangi kamu. Aku gak pernah effort sama seseorang. Jadi kalau kamu dapat effort dari aku, itu artinya kamu adalah orang yang spesial buat aku. Dengan bangganya loh, aku kenalin kamu ke keluarga aku. Tapi ternyata, sekarang kita jadi seasing ini. Orang yang tadinya aku kira akan bersama dengan aku, orang yang paling tahu semua tentang aku, orang yang paling paham betapa hancurnya hidup aku, orang yang jadi sandaran aku ketika aku udah bener-bener gak tahu lagi harus kemana, ternyata akhirnya pergi juga. Setelah semua perjalanan panjang itu akhirnya ditutup, aku belum lagi siap untuk membuka hati kepada orang lain. Bukannya tidak ingin membuka hati, mungkin bisa dibilang aku sudah terlalu lelah kalau harus memulai kembali dengan orang baru. Rasa sayangku seperti udah habis di orang itu. Bukan artinya aku gak bisa nerima orang baru, bukan artinya aku gak bisa lagi nerima orang yang ingin membahagiakan aku dan aku membahagiakan dia nanti. Pasti akan bisa. Tapi, mungkin untuk yang kali ini aku akan sewajarnya. Mungkin untuk yang kali ini, untuk yang secukupnya aja. Karena dari yang sebelumnya aku sudah tahu seberapa menyakitkannya itu. Lebih ke sewajarnya aja. Nggak jatuh cinta sama siapa-siapa tuh sebenarnya enak. Kita nggak ada beban, kita nggak usah ngerasa cemburu-cemburuan, kita nggak usah overthinking dia lagi di mana, dia sama siapa. Kenapa aku harus ngawatirin dia? Kenapa aku harus ngecek keadaan dia? Aku aja bahkan masih gagal untuk memperhatikan diri aku sendiri. Kenapa aku harus memperhatikan orang lain? Nggak jatuh cinta dengan siapa-siapa itu menyenangkan, tapi nggak jatuh cinta dengan siapa-siapa, rasanya itu seperti hidup dengan abu-abu. Kita nggak lagi bisa tahu hidup yang begitu berwarna karena saat itu, hidup kita cuma dipenuhi satu warna yang kita sendiri kebingungan. Entah putih, entah hitam. Sedih nggak? Seneng juga nggak. Rasanya hidup nggak jatuh cinta itu datar banget. Makanya setelah udah nggak sama kamu, ketika ada orang yang sedemikian baiknya ngasih aku pertolongan untuk hatiku yang udah hampir mati, aku akan selalu bilang satu kalimat pertama sama mereka.
Jangan jatuh cinta dengan aku. Karena kalau kamu jatuh cinta dengan orang yang masih seberantakan aku saat ini, kamu akan patah sepatah-patahnya. Ada dua resiko ketika seseorang bersama dengan seseorang yang sudah patah hati sebelumnya. Yang pertama, orang itu bisa jadi jauh lebih menghargai dia dibandingkan orang yang sebelumnya. Karena dia sudah pernah dikecewakan, dia tahu perasaan dikecewakan tidak enak, dia tidak akan lagi mengecewakan orang berikutnya. Yang kedua, bersama dengan orang yang patah hati, kamu justru akan mungkin dibuat patah yang sepatah-patahnya melebihi yang sebelumnya. Karena dia belum sembuh dari luka lamanya dulu. Jangan jatuh cinta dengan aku. Aku sudah memberitahu itu kepada kamu dari dulu. Aku mungkin hanya akan menyakiti kamu ketika aku jatuh cinta pada kamu saat aku lagi hancur dan berantakan. Aku yang saat ini tidak begitu percaya pada lelaki. Aku yang saat itu mungkin akan menjadi orang yang sangat egois untuk kamu. Mungkin kamu akan berkata, enggak, aku masih akan nemenin kamu kok. Aku masih akan kasih kamu waktu. Aku masih akan nemenin kamu sampai kamu benar-benar sembuh. Aku tahu kamu akan berusaha nemenin aku. Aku tahu kamu berusaha keras untuk jadi baik untuk aku. Aku berusaha keras untuk kamu nyembuhin luka aku. Tapi yang bertanggung jawab dari semua luka itu bukan kamu. Yang jauh lebih bertanggung jawab atas semua luka itu cuma aku seseorang. Aku gak mau seseorang yang nanti akhirnya datang ke dalam kehidupan aku ketika aku udah gak punya lagi sama sekali energi untuk bisa jatuh cinta. Akhirnya harus ngerasain patah yang sepatah-patahnya juga karena aku. Makanya kalau aku nemuin orang yang sesabar itu yang bisa ngadepin aku di saat aku masih bingung sama masa laluku, kamu luar biasa. Sayangnya sampai sekarang, ketika orang-orang sibuk berkata, "The sunset is beautiful, isn't it?" Aku masih berkata, "The moon is beautiful, isn't it?" Ketika aku melihat orang-orang sudah menggapai bintangnya, aku sendiri masih di sini melihat kamu. Dari kejauhan, masih harap-harap cemas dan berkata, "Mungkin gak ya kamu balik lagi?" Mungkin karena kemarin aku terlalu tulus dengan orang yang sebelumnya, aku akhirnya kehilangan selera untuk mencintai orang lain selain dia. Sebab sekarang, bagiku patah hati bukanlah sebuah episode yang harus diulang kembali. Bukan yang gak mau mulai dari awal, bukan yang gak mau mulai sama orang baru. Cuma kamu paham kan ketika kau bilang orang baru, itu artinya akan ada sesuatu lagi yang harus dimulai dari awal. Menceritakan semuanya lagi pada orang baru itu gak akan semudah itu. Apalagi ketika aku belum siap jatuh cinta, aku dihadapkan kepada orang yang mudah menyerah. Mungkin memang cinta bukan bagiannya aku sekarang. Aku menyambut siapapun yang datang. Aku akan berterima kasih ketika kalian sebegitu pedulinya sama aku. Aku akan sedemikian menghargainya kalian yang berusaha juga untuk pergi. Aku tidak akan menahan siapapun yang ingin pergi. Aku akan berusaha membiarkan kalian yang ingin menatap dan juga pergi. Yang sudi mengisi aku ucapkan terima kasih. Yang memang ingin pergi akan aku ucapkan hati-hati. Tidak begitu rumit. Tidak juga jadi sakit. Dan setelah aku tahu bahwa cinta habis di orang lama adalah seperti ini, bagiku jatuh cinta bukan sebuah episode yang harus diulang kembali.